Penelitian hadis mursal. Di dalam kitab Mustalahul Hadis, hadis mursal disebutkan ma sakata min akhir isnadihi man ba'da at-tabi'i. Artinya hadis yang sanadnya terputus karena perawi yang disebutkan terakhir adalah seorang tabi'in. Sementara tabi'in tersebut meriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan sahabat sebagai perantara. Hal ini membuat sanad hadis mursal tidak lengkap karena keberadaan sahabat dalam rantai sanad adalah syarat penting untuk memastikan ketersambungan riwayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai status hadis mursal. Sebagian besar ulama, terutama dari kalangan muhaddisin atau ahli hadis, menganggapnya lemah atau dhaif karena keterputusan sanad. Namun sebagian ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menerimanya sebagai hujjah jika tabi'in yang meriwayatkannya dikenal sebagai perawi yang adil dan terpercaya. Ciri-ciri hadis mursal. Yang pertama, periwayatannya adalah seorang tabi'in, baik dari kalangan tabi'in besar, yaitu tabi'in yang bertemu dengan banyak sahabat, maupun tabi'in kecil yang hanya bertemu dengan sedikit sahabat. Yang kedua, sanadnya terputus pada tingkatan sahabat, sehingga tidak diketahui siapa sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, biasanya hadis ini langsung mengatakan dari Rasulullah SAW tanpa perantara, yaitu sahabat. Hadis mursal ini banyak diriwayatkan oleh tabi'in besar yang bernama Sa'id bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadis langsung mengatakan dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan perantara, yaitu sahabat. Klasifikasi hadis mursal. Yang pertama adalah mursal tabi'in besar. Apa itu mursal tabi'in besar? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang pernah bertemu dengan banyak sahabat, seperti Sa'id bin al-Musayyib atau Urwah bin Zubair. Adapun yang kedua adalah mursal tabi'in kecil. Apa itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang hanya bertemu sedikit sahabat, seperti Hasan al-Basri atau Muhammad bin Sirin. Adapun kedudukan hadis mursal. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hadis mursal. Ada ulama yang mau menerima hadis mursal, ada pula yang menolaknya. Ulama yang menerima hadis mursal antara lain adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menganggap hadis ini dapat dijadikan hujjah atau dalil, terutama jika tabi'in yang meriwayatkan adalah tabi'in yang thiqah atau terpercaya, dan ada jalur sanad lain yang mendukungnya. Adapun ulama yang menolak hadis mursal adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat hadis ini tidak dapat diterima karena sanadnya tidak sempurna. Beliau khawatir ada perawi yang tidak diketahui sehingga keabsahan hadis tersebut diragukan. Sebab-sebab kemursalan hadis. Ada beberapa sebab kenapa hadis bisa mursal. Di antaranya, yang pertama, tabi'in tidak bertemu sahabat secara langsung. Sebagian tabi'in hidup setelah banyak sahabat Nabi wafat, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dan mendengar hadis dari sahabat. Dalam kondisi ini, tabi'in biasanya meriwayatkan hadis yang mereka dengar dari tabi'in lain tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara. Hal ini menyebabkan sanad hadis menjadi terputus dan disebut sebagai hadis mursal yang dianggap lemah oleh mayoritas ulama karena tidak dapat dipastikan kesinambungan sanadnya. Yang kedua, tabi'in tidak sengaja menyebutkan nama
tabi'in sengaja tidak menyebutkan nama sahabat. Dalam pandangan ulama, semua sahabat Nabi dianggap adil dan terpercaya, sehingga sebagian tabi'in merasa tidak perlu menyebutkan nama sahabat ketika meriwayatkan hadis. Mereka lebih fokus pada isi hadis dan menganggap bahwa kredibilitas sahabat tidak perlu diragukan. Namun, tindakan ini tetap menyebabkan sanad hadis terlihat tidak lengkap, sehingga hadis tersebut dikadarkan sebagai mursal karena kurangnya transparansi dalam periwayatan. Yang ketiga, lupa menyebutkan nama sahabat. Pada masa tabi'in, tradisi periwayatan hadis masih bersifat lisan, sehingga kelupaan menjadi hal yang wajar. Terkadang seorang tabi'in lupa sahabat yang menjadi perantara antara dirinya dan Nabi, tetapi tetap meriwayatkan hadis tersebut karena isinya dianggap penting. Meskipun demikian, kelupaan ini menyebabkan sanad hadis tidak bisa diverifikasi secara sempurna, sehingga hadis dianggap mursal dan lemah dalam pandangan ulama. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu atau kesempatan. Dalam situasi tertentu, seperti ceramah singkat atau kondisi darurat, seorang perawi mungkin hanya menyampaikan isi hadis tanpa menyebutkan sanadnya secara lengkap. Tabi'in yang menghadapi keterbatasan waktu atau kesempatan seringkali lebih mengutamakan penyampaian isi hadis daripada menjelaskan rantai periwayatan. Namun, tindakan ini tetap mengakibatkan hadis menjadi mursal karena tidak memenuhi kriteria sanad yang lengkap dan sempurna.